Ini dari mana? Ini dari program ini tetap bisa diambil juga. Lumayan tuh buka turun itu. Dari rumah yang ada atap. Kak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa taqan wa salahan ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara dan saudariku jamaah masjid, jamaah musalla Nurul Iman, warga masyarakat Muara Telang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mana dengan nikmatnya segala amal saleh dimudahkan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masuk pada tanggal 20 Sya'ban. Tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriah. Dalam hitungan hari 10 atau 9 hari lagi Ramadan akan datang. Ramadan akan tiba. Naam. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dan Allah berikan kekuatan kepada kita, kesehatan di kandung badan sehingga kita bisa optimal, maksimal dalam menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim hamba Allah dalam menunaikan ibadah puasa sebulan lamanya. Kaum muslimin, kaum muslimat, sungguh sebuah penghargaan yang luar biasa bagi saya, nikmat yang agung bagi saya yang Allah berikan kepada saya bisa berkumpul dengan saudara-saudariku di Muara Telang ini untuk kedua kalinya. Kali ini di musola ini, dan masya Allah ya, ini musola yang sebenarnya ini patut untuk dijadikan masjid yang megah, yang bersih, indah, nyaman, ada AC-nya, masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita pada malam hari ini. Nah, saya datang bersama, kita berlima dari Palembang, bawa kendaraan yang kita titipkan di sana, di PT sana, dan masya Allah sebenarnya baru kemarin ya, atau belum ada sebulan saya kesini ini, sudah diminta lagi untuk hadir ke sini. Dan ini ketepatan mendekati bulan Ramadan, insya Allah kita akan bahas nasihat-nasihat yang berkaitan dengan bulan Ramadan atau bekal-bekal yang perlu disiapkan oleh seorang muslim dalam menyongsong bulan Ramadan yang mulia. Saya tidak tahu ya, apakah pandemi COVID-19 sampai di sini nggak Pak? Sampai ya, ada yang positif juga orang Muara Telang.
Ada juga, tapi mungkin tidak banyak insya Allah. Nah, kita baru saja selesai dari ujian yang berat. Ujian yang berat yaitu pandemi COVID-19, dan itu ada COVID, itu ada jemaah, itu bukan lelucon, itu bukan dongeng, itu bukan hal yang dibuat-buat oleh orang, bukan, ini ada beneran. Dan teman-teman saya, teman-teman satu leteng saya, teman-teman satu angkatan dengan saya, itu sudah banyak meninggal dunia gara-gara COVID kemarin. Benar-benar positif, dan saya sendiri juga positif 6 bulan yang lalu. Nah, bulan Juni atau Juli begitu, saya positif sekeluarga. Yang jelas Allah datangkan wabah ini sebagai ujian bagi seorang yang beriman, untuk mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, dan untuk menghapus dosanya orang-orang yang berdosa, agar supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira dulu ya, kematian itu jauh gitu. Saya kira, perhatikan ibu, di pojokan sana itu, tolong Bu, yang berbicara di sini saya, tidak lama kok, sampai Isya mungkin lanjut lagi kalau belum selesai. Dan saya mendengar di sini jarang kajian. Ini mumpung ada kita, tolonglah dengarkan sebentar aja. Gak sampai kok 2 jam, insya Allah gak sampai 1,5 jam. Kalau ada tanya jawab, kita akan buka tanya jawab biidznillah ta'ala. Saya kira kematian itu jauh gitu ya. Ternyata Masya Allah, setelah melihat kanan dan kiri, melihat karib kerabat, teman-teman sejawat saya itu satu demi satu meninggal, padahal umurnya lebih muda daripada saya atau setara dengan saya, Masya Allah. Tapi Allah panggil dia duluan. Saya pernah ketemu dengan ayah saya sepekan sebelum beliau meninggal. Pas saya kunjung ke Jawa, saya memang benar-benar untuk ketemu dengan ayah. Nah, sepekan sebelum beliau meninggal, beliau sehat walafiat, sehat, ngobrol dengan saya, mau kita ajak jalan-jalan, tapi beliau kelihatannya tidak mau diajak makan di luar, juga tidak mau. Yang penting sudah ketemu dengan saya, ngobrol dah itu di mobil, ngobrol lama sekali, ngobrol. Sehat. Dan saya tahu tentang ayah saya, nggak pernah punya riwayat namanya penyakit yang serius. Sehat. Sepekan kemudian saya mendengar beliau meninggal dunia. Masya Allah, tanpa sakit jemaah. Ini semakin membuat, ini pelajaran buat diri saya sendiri. Semakin meyakinkan diri saya bahwasanya kematian ini amat sangat dekat. Gak peduli siapapun orangnya, gak peduli kecil ataupun besar, tua ataupun muda, gak peduli laki-laki perempuan, sakit atau tidak sakit, gak peduli. Ini kematian kok sudah datang jemaah. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kok sudah datang ajalnya, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa disegerakan. Dimajukan nggak bisa, diakhirkan nggak bisa. Ya sudah, terima sudah kematian itu. Ini pelajaran. Berapa banyak kita temui orang-orang di tahun lalu, tahun 2021 ya, atau 1442 Hijriah, tahun lalu. Mungkin banyak yang jemaah yang sholat di sini. Masih ingat mungkin Anda sholat tarawih, siapa yang di samping kanan dan kiri Anda? Mungkin Anda masih ingat ketika buka puasa di sini. Anda buka puasa bersama nggak di sini? Tahun lalu? Nggak ada ya?
Nggak boleh kelihatannya dulu ya mas, maksudnya pas rame-ramenya COVID itu kelihatannya. Nggak tahu, kalau di Palembang mah nggak boleh memang. Masjid aja masih banyak ditutup. Tapi yang paling kita tahu siapa orang-orang yang sholat ke masjid tahun lalu dan tahun ini mereka sudah nggak ada. Ada nggak jamaah ini tahun lalu ada, sekarang nggak ada? Banyak Pak meninggal. Masya Allah ada katanya jamaah sini. Tahun lalu, baru tahun lalu. Nggak usah 10 tahun yang lalu, tahun lalu. Ada, sekarang tidak ada. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Allah panggil mereka, dengarkan, Allah panggil mereka dan Allah sisakan kita, bayangin. Allah panggil mereka dan Allah panjangkan umur kita. Ini nikmat yang luar biasa. Dan jamaah, dalam hitungan hari 9 atau 10 hari lagi akan datang bulan Ramadan. Tapi ketahuilah, kita tidak yakin bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Tidak yakin. Apabila malam telah tiba, apakah Anda yakin bahwasanya besok Anda bisa melihat terbitnya matahari? Apakah Anda yakin? Tidak ada yakin. Berapa banyak orang yang sholat maghrib, isya di masjid, subuh dibangunkan istrinya untuk ke masjid, tidak bangun untuk selama-lamanya. Berapa banyak orang yang sholat zuhur masih berangkat ke masjid, asarnya sudah tidak ada. Ini pelajaran jemaah. Sekali lagi kematian itu dekat. Dan sekali lagi saya tegaskan, kita tidak yakin kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Saya sudah banyak ketemu dan sering kali cerita ini saya ulang di berbagai majelis. Saya sudah sering dapati, saya sudah sering melihat, bahkan mendengar, bahkan menjumpai dari jamaah kita sendiri. Masya Allah, ketemu di awal bulan Ramadan, berjumpa dengan bulan Ramadan di awal bulan Ramadan, di pertengahannya Allah cabut dia, Allah panggil dia. Di pertengahan dia sakit, Masya Allah, menjelang Idul Fitri dia meninggal dunia. Banyak seperti ini, menjelang Idul Fitri meninggal dunia. Bahkan ada Idul Fitri dia harus berkabung, tidak bahagia. Pas hari Idul Fitri orang tuanya meninggal dunia, warganya meninggal dunia. Banyak ya jemaah. Seharusnya hari Fitri itu untuk kita bahagia, tapi qadarallahu ma syaa, Allah berkehendak lain. Untuk itu yang hadir di sini, kaum muslimin, kaum muslimat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saya berpesan, saya akan berikan bekal-bekal menjelang bulan Ramadan. Bekal-bekal yang harus kita siapkan menjelang bulan Ramadan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, keutamaan bulan Ramadan itu luar biasa. Nah, disebutkan dalam banyak hadis, di antaranya hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, kalau disebut Rasulullah kita ngapain? Sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah SAW sekali salawat, Allah akan bersolawat untuk kita 10 kali salawat. Nah, dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menegaskan, laqad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabun niran, wa tughallu fihi maradatus syayatin. Lallahu fihi lailatun hiya khairu min alfi syahr, faman hurima khairaha faqad hurim. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Diwajibkan kepada kalian berpuasa di siang harinya. Yang mana di bulan Ramadan Allah buka pintu-pintu surga. Dalam riwayat pintu-pintu langit. Dan tidak ada pintu surga yang masih tertutup, semuanya dibuka oleh Allah. Dan di bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup dengan rapatnya dan tidak ada yang tersisa pintu neraka yang masih terbuka.
Demi Allah, dalam bulan Ramadan ada satu sebelum itu waktu ghallu fihi maradatu syayatin, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jin-jin, setan-setan yang pembangkang, mereka dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Demi Allah, dalam bulan Ramadan ada satu malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang dihalangi oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, maka orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaan bulan Ramadan. Dibukanya dengan lebar pintu jannahnya Allah, pintu rahmatnya, pintu ampunannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, autaqa minan nar, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Setiap malamnya Allah membebaskan hambanya dari api neraka. Orang-orang yang layak untuk masuk neraka, nah, orang-orang yang mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, Allah bebaskan pada bulan itu, pada bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan akan luasnya ampunan Allah dan luasnya rahmat Allah, terutama di bulan Ramadan. Bulan pengampunan, bulan Ramadan, bulan rahmat. Bulan penuh dengan hembusan-hembusan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nafahatur rahmah, hembusan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan, bentangkan rahmatnya, Allah sebar rahmatnya dengan luasnya di bulan Ramadan. Allahu akbar. Untuk itu sudah seharusnya kita siap-siap. Kenapa? Karena bisa jadi Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat kita. Bisa jadi Ramadan ini Ramadan yang terakhir kalinya. Bahkan bisa jadi kita nggak ketemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Pegang ini jamaah, karena kematian itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu. Sudah seyogyanya, seharusnya kita berbekal dari sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Bekal apa yang harus kita siapkan? Yang pertama, islahun niyah. Kita perbaiki niat kita. Niat kita dalam beribadah, niat kita dalam berpuasa, niat kita dalam menjalankan ibadah sehari-hari, bahkan niat kita dalam menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, sedekah kita, silaturahmi kita, bahkan sholat kita yang sehari-hari kita lakukan itu perbaiki coba niatnya. Untuk siapa Anda itu sujud, ruku? Untuk siapa Anda beribadah? Untuk siapa Anda menahan lapar dan haus dan dahaga? Untuk siapa? Karena malu dengan mertua? Karena malu dengan orang tua? Malu dengan tetangga? Karena tetangganya ustaz. Ada Pak Ustadz, gak lemak, gak enak kalau gak puasa. Apa kata orang kalau anak gak puasa? Ini niat-niat yang rusak. Niat-niat yang rusak. Niatkan segala macam ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan segala ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dilatih dari sekarang. Salatnya berangkat ke masjid karena Allah, membaca Al-Qur'an karena Allah, mengharap wajah Allah, berbakti kepada orang tua karena Allah, bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, karena takut akan azabnya dan mengharap rahmat dan ampunannya Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahalanya Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Pentingnya kita perbaiki niat kita dari sekarang. Ibadah hanya untuk Allah, tidak ada yang berhak untuk mendapatkan peribadatan dari kita kecuali hanya untuk Allah.
kecuali hanya Allah yang berhak mendapatkan itu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan, karena kepanggilan, keterpanggilan dari keimanannya, maksudnya dia melakukan puasa ini karena didasari dengan keimanan, mengimani bahwasanya puasa ini wajib hukumnya, mengimani bahwasanya puasa ini syariat agama yang harus kita tunaikan, perintah Allah yang tidak boleh kita tinggalkan. Dan tidak berhak kita berpuasa kecuali hanya untuk Allah. Meyakini itu, mengimani itu, bahwasanya puasa wajib hukumnya. Dan dia berpuasa dibarengi dengan ihtisaban, mengharap pahala dari Allah. Barang siapa yang berpuasa karena didasari dengan keimanan dan mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni, atau orang seperti ini akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lampau. Luar biasa, hadis ini hadis yang agung. Untuk itu jemaah, sekali lagi saya katakan, tauhid, mengikhlaskan segala macam ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, itu adalah modal utama. Modal utama. Dan yang menggugurkan ibadah kita, yang menggugurkan ibadah-ibadah kita adalah kesyirikan. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah, menjadikan bagi Allah sekutu dan tandingan. Kita beribadah untuk manusia, biar dipuji oleh orang, biar dilihat oleh orang, biar didengar oleh orang. Sedekah biar mendapatkan pujian dari orang. Hati-hati. Ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan catatan dosa. Sudah ditolak, berdosa lagi. Nah, sekali lagi, apa saja yang berbau ibadah tidak boleh kita berikan kepada manusia, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, persiapan yang selanjutnya atau bekal selanjutnya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tajdidut taubah, memperbaharui taubat kita kepada Allah. Kita ini orang yang banyak berdosa. Siapa yang di Muara Telang ini nggak punya dosa? Nggak punya dosa? Nggak ada, nggak ada. Semua orang berdosa. Pasti memiliki dosa namanya, siapapun orangnya, siapapun orangnya, nggak ustaz, nggak orang awam, nggak bu guru, nggak murid, nggak santri, nggak kiai, semuanya punya dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa bersegera untuk apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya ikhwan, tajdidut taubah, memperbarui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang selama ini sehari-hari di bulan-bulan selain bulan Ramadan suka lalai, suka berbuat maksiat, suka membuang waktu dengan percuma, menyia-nyiakan waktu dengan sia-sia. Saatnya sekarang ini kita kembali kepada Allah. Sebentar lagi datang Ramadan. Jangan kita isi waktu-waktu kita dengan kemaksiatan juga. Tolong ini jemaah diperhatikan. Tajdidun niyah, tajdidut taubah, memperbarui taubat kita kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan beramal saleh dan menjauhi segala kemaksiatan. Kembali kepada Allah, namanya tabayatu, itu artinya kembali sebenarnya. Tabayatu, kembali kepada Allah dengan meninggalkan segala dosa dan memperbaiki ibadah kita. Itu hakikat taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala amat sangat cinta kepada hamba yang pandai bertobat. Allah Subhanahu wa taala amat sangat cinta kepada hamba yang pandai bertobat. Bahkan Allah bahagia sekali dengan taubat seorang hamba, melebihi kebahagiaan seseorang yang dalam perjalanan di tengah padang pasir kendaraannya itu hilang. Maksudnya onta yang dia ikat itu nggak tahu pergi kemana.
di tengah padang pasir, bayangin. Kendaraannya tiba-tiba pergi, maksudnya kendaraan di sini onta maksudnya. Gak ada orang. Dia tadi cuma sebentar untuk buang hajat, mungkin BAB atau buang air kecil. Ditambatkan ontanya, balik ke tempat ontanya sudah nggak temu ontanya, sudah nggak ada di tempat ontanya. Dia panik, dia takut karena semua barang-barang dia, bekal-bekal dia dalam perjalanan ada di onta itu. Setelah dia cari ke sana kemari, ya Allah, sampai putus asa dia. Akhirnya dia tidur di bawah pohon, ya Allah, menunggu pertolongan Allah. Tiba-tiba dalam kondisi seperti ini, ontanya itu ada di mana? Ketika dia bangun dari tidurnya, karena kecapean cari onta tadi, ketika dia bangun, onta itu sudah ada di hadapannya. Maksudnya balik lagi di ontanya. Pasti dia bahagia enggak, jemaah? Allah lebih bahagia, Allah lebih senang dan gembira dengan taubatnya seorang hamba melebihi bahagianya orang yang sedang safar tadi, yang kehilangan kendaraannya akhirnya ketemu lagi, yang sudah putus asa baru ketemu lagi. Allah lebih bahagia daripada ini dengan taubat seorang hamba. Jadi kalau Anda, bapak-bapak dan ibu-ibu, pengen membahagiakan Allah, mudah sekali caranya. Mudah sekali caranya. Bagaimana? Ya Allah, aku bertobat kepadamu, ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu dan aku kembali kepadamu dengan mengakui segala dosa dan memperbaiki amal ibadahku dan dengan meninggalkan segala dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Allah akan bahagia sekali dengan seperti ini. Jangan jadikan bulan Ramadan bulan penuh dengan kemaksiatan. Hati-hati ini anak-anak muda, maaf, yang suka tongkrongan-tongkrongan di pinggir jalan. Ya Allah, gak puasa. Nah inilah repotnya ini. Gak puasa di pinggir. Mungkin sini tempat nongkrongnya di mana? Di sini. Banyak ya di pinggir dermaga itu ya, ngerokok pas bulan Ramadan. Apa dia begini? Nah ini tolong, ini anak-anak muda, Masya Allah, anak senang sekali. Ini yang hadir banyak anak-anak mudanya. Kajian yang pertama dulu mak-mak galuh. Alhamdulillah sekarang tidak pada hadir caknya ini mak-mak ini. Nah, ini sekarang yang paling banyak ibu, bapak-bapak kelihatannya, anak-anak muda lagi, Masya Allah. Tolong nanti disampaikan salam saya, tolong sampaikan salam saya kepada teman-teman lah yang suka nongkrong, ya, daripada nongkrongan lebih baik baca Al-Quran. Nah, sudah hentikan tongkrongan-tongkrongan itu, hentikan. Harus dilatih dari sekarang, siapkan dari sekarang. Kelalaian demi kelalaian, menyia-nyiakan waktu, tolong ini ditinggalkan seperti ini. Banyak banyak duduk di depan apa? HP. Ini hati-hati jemaah. Ya Allah, saya pernah ketemu dengan orang, saya sampai Assalamualaikum, dah ngeh dia. Astagfirullahaladzim. Saya sampai berdiri di depan dia loh. Jaraknya cuma 3 meter atau 2 meter dari dia saya. Dia di balik pagar, saya di luar pagar. Assalamualaikum. Ya Allah. Gak sadar, seolah-olah dia tuh kayak di alam mana gitu. Terus saya lihat di lantai dia, di bawahnya banyak putung rokok di situ. Sudah berapa gitu. Berarti kan duduk di situ bukan 5 menit atau 10 menit atau 1 jam yang lalu, bukan. Ini sudah lama sekali saya yakin di situ. Saya bolak-balik ke warung itu dia masih kayak gitu aja. Khusyuk. Tahu khusyuk? Pakai ain. Khusyuk sekali main gamenya. Game online khusyuk.
Bukan rukuk dan sujud khusyuknya. Jadi khusyuknya di game apa? Orang kok sudah ngegame, diem. Kayak bertapa aja mah. Itu kok 24 jam gak ditegur mungkin dia. Makanya banyak orang yang stres. Sudah banyak orang yang gila gara-gara apa? Game online. Bahkan sudah ada yang mati, banyak yang mati bahkan. Bahkan ada yang mati di situ, di tempat kursinya situ, mati. Katanya 1 pekan tuh gak keluar dari tempat itu. Mati jemaah. Ini terjadi benar. Ini berbahaya, ini menghabiskan waktu dengan sia-sia, ini bahaya. So, datang bulan Ramadan, tolong sudahi. HP ini disudahi. Lebih baik olahraga daripada megang HP. Lebih baik bantu orang tua mancing, apa? Masang apa tadi? Jala ya. Saya tadi lihat kayak di masang apa itu namanya. Pokoknya untuk masang biar ikannya dapat gitu lah. Lebih baik kan bantu orang tua kayak gitu. Daripada main ke sana habisin duit. Kamu nggak kerja, cuma minta aja sama orang tua, enak aja. Lebih baik bantu seperti itu, bantu orang tua, mencari ridhonya orang tua. Karena ridho orang tua adalah ridhonya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering-sering ke masjid, hadir ke masjid, belajar agama di masjid, baca Al-Quran, sibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi waktu demi waktu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting jamaah. Kalau tidak kita awali dari sekarang, kalau tidak kita mulai dari sekarang, Allah. Datang bulan Ramadan, nggak jauh beda kondisi kita. Nggak jauh beda kondisi kita. Nah, selanjutnya, persiapan selanjutnya atau bekal selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pentingnya kita melajari fikih puasa. Sudah ada yang umroh kan di sini? Insya Allah di Muara Telang sudah ada yang umroh insya Allah. Sudah banyak insya Allah. Ketika kita mau umroh, pasti ada namanya manasik apa? Manasik umroh. Tata cara apa? Umroh dijelaskan dulu. Biasanya ngumpul di mana dijelaskan dulu tata cara apa? Umroh. Pelajaran-pelajaran tentang umroh. Bagaimana tata cara yang dilakukan umroh yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diawali dari mana? Kan dipelajari dulu, dikupas dulu fikihnya. Bahkan ada prakteknya. Nah, praktek simulasi pakai apalah gitu. Simulasi. Mungkin pakai Ka'bah buatan. Nah, Ka'bah apa yang pakai kain-kain begitu, yang penting itu seolah-olah itu Ka'bah ditunjukkan mengawal dari sini berakhir sampai di sini. Nah, yang jelas harus dipelajari, harus berbekal dengan ilmu syar'i. Ilmunya dipelajari terlebih dahulu sebelum kita praktek ibadah. Fikih puasa ini mungkin sering sudah diulang-ulang, sudah dibahas, tapi harus dipelajari. Kapan kita harus berhenti makan dan minum? Nah, apakah ketika mendengar azan atau sebelum azan atau bagaimana? Nah, yang jelas ketika terbit fajar shadiq, ketika terbit fajar yaitu masuk waktu sholat subuh, harus berhenti makan. Harus berhenti apa? Makan dan minum. Menahan lapar, menahan diri dari makan dan minum dan segala yang bisa membatalkan puasa kita, dan dari segala yang bisa merusak puasa kita. Gak cuma menahan lapar dan minum, enggak. Mata juga harus berpuasa, mulut kita juga harus berpuasa, lisan kita harus berpuasa,
Tangan kita juga jangan jahil, harus berpuasa. Kaki ini mau kita langkahkan kemana? Harus berhenti dari kemaksiatan. Mata ini yang paling banyak, mata ini kelihatan. Nah, jingok betino yang bukan mahramnya. Makanya ummahat ini saya tidak tahu kok suka ya melihat itunya tabirnya dibuka begitu. Saya nggak tahu kenapa gitu. Pengen lihat ustadznya. Ustadz itu kan manusia, juga memiliki hawa nafsu. Jingok betina yang bukan mahramnya tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda ketika Jarir bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang nadratul fajr. Jarir bin Abdullah ini pernah tanya. Jarir ini salah seorang sahabat yang terkenal ketampanannya, ganteng sekali Jarir ini. Beliau ini pernah tanya kepada Rasulullah SAW tentang, dengarkan ibu-ibu, tentang melihat wanita secara spontan tiba-tiba. Maksudnya ketika ketemu di gang atau apa, dia spontan lihat wanita. Itu hukumnya gimana? Melihat spontan begitu itu hukumnya bagaimana? Nah, Rasulullah SAW mengatakan, fa inna lakal ula wa lasta lakal ukhra. Dalam riwayat, la tudbi'un nadratan nadrah, fa inna lakal ula wa lasta lakal ukhra. Jangan kau ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan yang kedua. Karena yang masih dibolehkan, yang halal bagimu itu adalah pandangan yang pertama. Adapun diikuti keduanya, lihat lagi kedua, ini sudah haram hukumnya. Dalam riwayat Rasulullah SAW ditanya oleh Jarir bin Abdullah dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang melihat wanita secara tiba-tiba atau spontan tadi. Rasulullah SAW merintahkan kepada Ali, isrif basarak ya Ali. Wahai Ali, palingkan wajahmu. Lihat, ya sudah, langsung palingkan wajah. Ini kebiasaan-kebiasaan buruk kita sekarang sudah nggak lihat lagi. Betina sampai lihat, naudzubillah min dzalik, wanita-wanita yang telanjang, apalagi media-media sosial ini, naudzubillah, luar biasa dampaknya, kejam ini, mengerikan. Banyak sudah hati-hati yang terbunuh, hati-hati yang mati gara-gara media sosial. Makanya ibu-ibu, tahu nggak ibu-ibu, wanita yang paling utama di sisi Allah itu cak mano, wanita yang cak mano. Wanita yang paling utama di sisi Allah itu cak mano, yaitu wanita la tangduru ila rijal wala yangduru ilaiha rijal. Semulia-mulia wanita di sisi Allah, wanita yang tidak suka melihat laki-laki dan juga tidak dijengok oleh siapa? Laki-laki. Ini masalahnya, ini kenapa saya kupas? Karena ini hubungannya dengan puasa. Emang dia puasa cuma menahan lapar dan haus? Tidak. Matanya juga harus puasa. Makanya Rasulullah SAW bersabda, rubba sa'imin laisa lahu min siyami ila al-ju' wal 'atas, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila at-ta'ab was sahar. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar, tidak dapat pahala. Dapatnya cuma haus dan lapar. Dia itu yang puasanya orang awam. Puasa tapi mulutnya nggak puasa. Puasa lisannya nggak puasa, matanya nggak puasa, telinganya nggak puasa. Ini hati-hati yang suka dengerin musik. Puasa-puasa masih, Masya Allah, bawa gitar, tongkrongan di dermaga gitar. Jadi habis asar menjelang apa? Berbuka. Hati-hati. Bisa jadi puasa Anda itu nggak ada manfaatnya, nggak dapat pahala, bahkan mendapatkan apa? Dosa. Bayangin jemaah. Rasulullah SAW mengatakan, berapa banyak kita temukan orang yang berpuasa nggak dapat dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Lapar aja yang dia dapat. Dan tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Isya jam berapa?
22, Masya Allah. Saya mau tanya sama jemaah ini, habis Isya dilanjutkan atau berhenti sampai Isya? Isya nastamir, khalas. Hakada. Baik. Habis Isya selesai berarti. Kok kalau begitu ana minta diundur sedikit aja. Sedikit aja. Tetap nanti ada sholat berjamaah tapi diundur sedikit aja, mungkin lebih dari 22 lah nanti. 19 mungkin 30 atau kurang dari itu. Nah. Baik. Jadi begitu jemaah. Kasihan kita ini kalau kita biasakan dari sekarang. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu kita tinggalkan dari sekarang. Bertobat kepada Allah, memperbaiki amal saleh, dan ingat tadi, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Buang-buang waktu dengan percuma, dengan banyak menghabiskan waktu di media sosial. Ini fitnah akhir zaman media sosial ini. Apalagi kalau sudah berbau maksiat, na'udzubillah min dzalik, melihat aurat wanita, na'udzubillah min dzalik, ini jelas itu maksiat, harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus bertobat. Dan juga kebiasaan buruk, perhatikan, banyak tidur. Puasa tidur terus, nggak pernah baca Al-Quran, adanya cuma tidur, habis sahur tidur, habis buka tidur. Ya Allah ya Rabbi. Bahkan tidur lewat itu sholat 5 waktu. Ini gimana? Puasa meninggalkan sholat. Orang meninggalkan sholat dengan sengaja itu dihukumi kufur oleh para ulama, dihukumi kafir. Orang yang meninggalkan sholat, tapi tidak dihukumi kafir orang yang meninggalkan puasa. Banyak orang berpuasa tapi tidak sholat. Ya Allah, ini orang yang tertipu. Padahal yang paling utama adalah apa? Sholat. Sholat ini harus dijaga. Harus dijaga. Yang meninggalkannya dihukumi kufur oleh para ulama. Harus dijaga. Tidak ada manfaatnya. Bahkan para ulama mengatakan tidak sah puasa seorang apabila dia meninggalkan apa? Meninggalkan sholat. Berat loh ini. Berat ini, serius. Orang yang nggak sholat itu serius sekali dalam agama kita. Disikapi dengan sikap yang amat sangat serius oleh para ulama. Hati-hati yang meninggalkan sholat. Nah, selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bekal dalam menyongsong bulan Ramadan, banyak berdoa dari sekarang. Banyak berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan diri dengan banyak membaca Al-Quran dari sekarang. Banyak berdoa, mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dipanjangkan umur kita dan kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Nah, doanya bagaimana jemaah? Doa yang dibaca oleh para salaf kita, para sahabat atau para tabi'in, atba' tabi'in, yang diabadikan dalam sebuah riwayat yang sahih, itu bunyinya Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim li Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan sampaikan Ramadan untukku. Sampaikan Ramadan untukku. Sampaikan umurku bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah segala amal ibadahku. Ini yang riwayatnya apa? Sahih insyaallah. Adapun Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan,
ini bukan hadis, bahkan tidak diketahui dari mana doa ini. Tapi boleh aja berdoa dengan itu, boleh aja. Tapi permasalahannya kebanyakan orang menganggapnya itu adalah apa? Hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini bukan hadis, bukan asar, dan juga belum ditemukan para sahabat berdoa dengan doa ini. Tapi kebanyakan para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, ya tadi diriwayatkan doa yang mereka baca adalah tadi yang pertama tadi. Allahumma, ini mungkin jarang didengar oleh jamaah. Saya yakin yang sering didengar Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini ya boleh saja, cuman jangan diyakini ini doa dari Rasulullah SAW. Jangan diyakini. Repotnya kalau orang sudah meyakini bahwasanya inilah doanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak benar. Tidak, itu bukan doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, di penghujung kajian ini saya berpesan, di dalam puasa kita ada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah mensyariatkan ibadah, pasti di situ ada tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah mensyariatkan puasa, menunjukkan, kan puasa ini kan kita tidak makan, tidak minum. Dan tidak boleh kita berpuasa kecuali hanya untuk Allah. Gak boleh puasa kecuali hanya untuk Allah. Gak boleh kita puasa mutih umpamanya, biar tidak mempan ditembak AK-47, biar gak bisa dibabat dengan pedang dan yang lainnya. Gak boleh puasa kayak seperti ini. Ini syirik, ini bid'ah, ini haram. Puasa itu ibadah, dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan juga kalau Allah lah Rabb yang berhak disembah dan diibadahi oleh hambanya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala semata yang maha kuasa, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah oleh hambanya kecuali hanya Dia Subhanahu wa taala. Rabb yang menciptakan, Rabb yang menguasai, Rabb yang mengatur, dan Dialah Rabb yang berhak untuk mendapatkan peribadatan dari kita. Dan jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Dengan berbuat syirik, pakai jimat, percaya dengan dukun, percaya dengan sihir, segala macam. Ini perkara-perkara yang bertentangan dengan apa? Syariatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Sebelum adzan, ada yang bertanya jemaah? Satu aja atau dua? Alhamdulillah. Baik, berarti nggak ada yang bertanya. Ada? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Insya Allah. Di sini kan sudah mencatat dari sumber dunia bahwa di puasa sama dengan yaitu berdoa secara dengan tepat. Dan di sini kan kita tentang bulan Ramadan, Ustaz. Tetapi kita dalam bulan puasa itu dalam 1 sampai 30 hari kan. Dan dalam 30 hari itu biasanya dalam tengah itu ada kita tidak sengaja spontan berbohong gitu. Apakah ada spontan berbohong? Misalnya contohnya kayak kita membantu seseorang, seseorang itu tersebut mengasih imbalan kita berupa uang, tapi kita ini tidak ada uang sebenarnya, tapi kita menolak. Itu kan kita masuk berbohong tidak sengaja gitu. Nah terus sama dengan satu lagi itu misalnya kita waktu lihat kita nggak sengaja di jalan, kan tapi memang cewek itu lewat jalan. Nah kan ada. Jadi kan itu sudah satu itu sudah pandangan sudah cinta loh. Apakah itu sudah masuk batal atau tidak puasa itu? Pertanyaannya sudah itu aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. Ini namanya Ustadz Muhammad Himawan, iya? Siapa namanya? Dermawan. Masya Allah. Pertanyaannya seru sekali pertanyaannya. Jazakumullah khairan.
Adapun sebenarnya kalau Anda cara menolak itu nggak mesti bukan bohong seperti itu. Anda membantu orang dikasih hadiah, mukafah, hadiah dari dia sebagai balasan dari kebaikan Anda. Anda menolak itu bukan bohong. Bohong ketika Anda mengucapkan saya sudah banyak duit kok. Tapi kok menolak enggak. Sudah, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Saya cuma mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bohong. Kok bohong kok Anda mengatakan enggak perlu. Bersihkan pada orang, ana banyak duit ini. Ana kasih yang lain aja. Padahal itu enggak punya duit. Itu bohong namanya. Tapi kok menolak saja enggak bohong. Nah, dan kenapa harus ditolak? Enggak ada masalah diterima. Kalau ada orang berbaik kepada kita dikasih hadiah, terimalah. Kalau benar-benar itu hadiah tanpa ada pamrihnya, terimalah. Nah, tapi kalau sudah ada pamrihnya, ada kedustaan di situ, ada kebohongan juga di situ, ada pamrihnya, anak kasih duit, kamu coblos saya ya, terima saya. Ini bahaya, dosa ini. Ini tolong dipahami antara dari bohong-bohong yang Anda sampaikan tadi. Nah, itu bukan termasuk bohong. Bohong, ya sudah saya jelaskan juga sifat bohong itu. Pertanyaan yang kedua, ya itulah kebiasaan-kebiasaan di pagi di bulan Ramadan kan biasanya jalan-jalan kan ya. Mudah sekali sebenarnya. Mudah sekali untuk menghindari itu. Anda pagi nggak usah jalan-jalan, duduk di masjid, tidak akan lihat betino. Caranya seperti itu. Kalau Anda keluar dan berjalan-jalan, dia pun juga jalan-jalan, ya jelas akan kejingoan, pasti kejingoan, pasti lihat. Dan itu trik setan untuk tadi mengurangi, bahkan menghilangkan pahala kita, pahala puasa kita. Pasti itu. Makanya harus cerdas kita dalam beribadah. Jangan mau dibohongi oleh setan. Alah, jalan-jalan sebentar, kan di sini kebanyakan pagi-pagi jalan-jalan. Padahal Anda yakin kok jalan-jalan pasti ada perempuan di sana. Ya harus yang cerdas, ingkari. Tidak. Apa yang dibisikkan oleh setan, katakan tidak. Apakah ketika saya melihat itu Ustaz, batal puasa kita? Tidak batal, tapi puasa Anda cacat, bisa jadi memang tidak ada pahalanya. Makanya yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya SAW dari puasa kita ini, sampai mata pun juga harus apa? Puasa. Harus puasa. Lisan puasa itu dari sekarang harus dibiasakan, biar nggak kaget nanti ketika menghadapi apa bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa jawab. Sudah nikah, saya doakan semoga lekas nikah insyaallah. Dan enggak usah di Palembang. Saya anjurkan anak-anak muda sini kalau nikah cari tetangga sini saja. Saya nasihatkan. Ini pengalaman saya pribadi. Saya nasihatkan yang mau nikah carilah akhwat di sini aja. Kenapa? Untuk mempermudahkan silaturahminya. Yang kedua, Anda tahu itu tetangga Anda, pergaulannya bagaimana, orang tuanya bagaimana, tahu. Gak ada yang disembunyikan, tahu. Kecilnya bagaimana, besar bagaimana, keluarganya bagaimana, kan tahu. Dan kemaslahatannya besar. Gak seperti saya asli dari Jawa Timur, istri Jawa Barat, tinggal di Jawa Tengah. Kalau mertua sakit, waduh udah pusing kita. Kok ibu saya sakit, sudah pusing kita juga. Karena sama-sama berjauhan. La ilaha illallah. Perjalanan ke Jawa Barat itu nggak cuma 1 jam 2 jam, Pak. Naik kereta itu sampai kurang lebih ada mungkin 6 jam. Sampai 7 jam kereta itu. Dari Jawa Timur. Lama. Berat. Makanya anak anjurkan biar mudah silaturahminya, nikah dengan orang di sini. Dan saya pesan untuk kepada orang tua. Pesan saya kepada orang tua, tolong Pak,
baik ini kampung Bugis atau bukan Bugis atau mana, apa yang jelas saya ini nasihat umum, mudahkanlah urusan dalam apa? Menikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsarun nisa'i barakatan aqalluhunna mu'natan. Wanita yang paling banyak berkahnya, kata Rasulullah SAW, yang paling sedikit maharnya. Wanita yang paling banyak berkahnya yaitu wanita yang paling apa? Sedikit maharnya. Bukan berarti, tolong perhatikan, bukan berarti sedikit itu yaudah 150.000, bukan begitu, atau 1 juta, enggak. Yang jelas jangan memberatkan. Harus standar begini, harus juga ini. Ya, ada mungkin di sini ada umumnya berapa ada, tapi semakin Anda memudahkan, semakin Anda membuka keberkahan hidup, keberkahan bagi hidup anak kita dan anak cucu.